Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Yang saya hormati kepada Takmir Masjid As-Salam, Jegon Pajang, dan seluruh panitia yang telah memberikan tenaga, pikiran, waktu, hartanya untuk bisa mengadakan pengajian pada sonten menika. Maka mudah-mudahan kula panjenengan semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia. Yang belum berbahagia mudah-mudahan Allah bahagiakan. Yang punya masalah mudah-mudahan Allah selesaikan masalahnya. Jamaah dimuliakan Allah, maka syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kula panjenengan semuanya. Termasuk kita bersyukur diberikan kesempatan oleh Allah tabaraka wa taala untuk mendapatkan kesempatan melaksanakan ibadah berupa sabar, yaitu sabar menunggu ustadznya nggak datang-datang. Itu merupakan bentuk ibadah. Tadi saya itu kebablasan, ya, menuju Tugu Lilin terus ke kanan. Sebelum gang berapa gang ke kanan tak gulai mubeng-mubeng sampai kelurahan mana itu Pajang. Ini mana Jegon? Saya agak lupa. Ternyata jauh sebelumnya, ya. Maka terus mutar-mutar baru ketemu. La jamaah dimuliakan Allah, alhamdulillah atas nikmat Allah tabaraka wa taala kita semua dikumpulkan di tempat ini. Mudah-mudahan dengan kita menjadi wanita-wanita yang senantiasa ngaji. Karena saya lihat yang datang pengajian itu lebih semangat para ibu-ibu daripada bapak-bapak. Ya, karena di mana selalu ramai. Nah, bapak-bapak kalau diajak mancing, piknik, mungkin nomor wahid, ya. Tapi ini ibu-ibu banyak datang untuk majelis ilmu. Mudah-mudahan panjenengan bisa menerapkan ilmu yang telah didapatkan. Karena semua ilmu dan amal itu akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah menyampaikan pesannya tentang pertanggungjawaban kita kelak di yaumul qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah min indi rabbi hatta yus'alu an khamsin. Tidak akan beranjak anak keturunan Adam nanti di yaumul qiyamah sampai ditanya tentang 5 perkawis, ya. Perkawis itu 5 persoalan, betul nggih? Ya. Apa 5 persoalan itu? 1, an umrihi fima adna. Tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Jenengan akan dimintai tanggung jawab masalah umur. Apakah dihabiskan untuk pasang status? Ya. Ya. Pada statusnya sudah jelas istri kan itu kan, masih nggawe status. Wong orang kepleset saja dibikin status. Kepleset guys, ya di kamar mandi. Iya betul, banyak orang-orang suka bikin mangan sate bikin status, piknikan jeruk bikin status, ya. Semua pokoknya bikin status. Umroh pun bikin status. Bahkan tidak jarang kita lihat waktu kita bimbing umroh itu ada beberapa jamaah yang tawaf malah pasang tongsi itu untuk video live. Baru tawaf guys kan ya, sambil mutar. Nah, maka oleh karena itulah, apakah waktu yang kita miliki, apakah dihabiskan untuk sesuatu yang bermanfaat atau justru tidak
bermanfaat. Semua akan ditanya. Yang kedua, wa an syababihi fima abla. Tentang masa muda itu akan ditanya. Kenapa kok masa muda ini ditanya? Karena kebanyakan orang itu tidak memanfaatkan masa mudanya dengan sebaik-baiknya. Maka salah satu jaminan yang Rasulullah berikan kepada para pemuda yang habis waktu mudanya untuk beribadah kepada Allah. Wa syabun nasya'a fi ibadatillah. Para pemuda yang disibukkan di masa mudanya itu untuk beribadah kepada Allah. Sholat, kemudian puasa, kemudian silaturahim, kemudian datang pengajian, ngurusi pengajian. Kalau ada pemuda seperti ini, maka termasuk sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Salah satu dari orang yang dijamin mendapatkan naungan Allah kelak di yaumul kiamah. Tapi rata-rata yang datang pengajian itu kasepuan. You know that? Ini saya jamin mungkin di sini di atas 40 tahun itu mayoritas. Betul atau tidak? Kalau cah nom 16 tahun, 17 tahun, 18, 19 kira-kira tongkrongannya di mana? Kafe, pinggir jalan, bawah pohon talok, pacaran, ya. Semacam-macam. Ya, tadi saya berangkat lewat tuh lihat orang pacaran, ya. Di bawah pohon talok. Makanya saya bisa ngomong, ya. Nah, jelas dia bukan suaminya, wong saya kenal ya si perempuan ini, ya anaknya salah seorang yang saya kenal. Ngopo kayak calur. Ternyata ngisor talok pacaran, ya. Sore-sore lagi kan. Lama gak jamin punya Allah. Rata-rata yang datang pengajian itu usia kasepuan dan menjadi sepuh itu nikmat, Ibu. Betul enggak? Iya. Kalau tidak menjadi sepuh secara fisik itu bahaya loh, Ibu. Betul. Kenapa bahaya? Coba bayangkan, ada nenek-nenek umur 85 tapi fisiknya masih 22. Orang malah bebayani kan ya? Apa ya dia nenek-nenek tersebut masih tetap datang pengajian, sholat isyraq, atau malah golek pacar? Ya, maka dengan usia tua, geringgingan, boyokan, mumet, lara untu, macam-macam itu bagian dari rahmat yang Allah berikan kepada hamba tersebut supaya eling mati, kan itu kan? Sudah waktunya rasa sing. Ya. Nggak ada nenek-nenek trek-trekan tuh nggak ada. Nggak ada kakek-kakek pacaran tuh nggak ada. Mereka mayoritas sudah datang ke masjid, pengajian, sedekah, begitu. Wah, neng tonggoku nek pade gantung diri. Lah ngopo? Anu pacare mendua. Lah kan nggak ada. Pade itu sudah wayahe taubat. Makanya kalau ada orang tua masih jek geleman, ya apa? Wis tuwa ning daleman, wis tuwek jek geleman, ya. Maka itu sangat menyedihkan. Seharusnya orang sudah sepuh itu taubat. Maka kalau ada pemuda yang disibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah, maka jaminan pemuda itu akan dijamin mendapatkan naungan atau keselamatan di akhirat. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina tasabahu. Tentang hartanya didapatkan dari mana. Itu juga akan ditanya. Harta yang halal akan dihisab. Dan harta yang haram akan diazab. Udah pilihannya cuma dua itu. Yang halal akan dihisab, berarti semakin banyak hartanya, semakin lama hisab. Jarake wong sugih, kata Rasulullah, dengan orang miskin besok masuk surga. Sama-sama masuk surga. Tapi jarak untuk cepat nebus surga itu jaraknya setengah hari, Ibu. Setengah hari. Panjang apa, Mboten? Wa madza nisfu yaum. Dan tahukah kalian, kata Rasulullah, setengah hari itu khamsumi'ati amin. 500 tahun. Setara dengan umur dunia itu 500 tahun. Jadi wong miskin itu mlebu surga luwih dhisik 500 tahun daripada orang kaya. Nah, saat ini pengen sugih apa miskin? Ya. Bingung Pak, Bungge? Ya, yang sugih. Oh, tengah-tengah. Ya, tengah-tengah. Ya ora miskin, ya ora sugih banget. Ya, pokoknya pas-pasan. Arep pas umroh tiap bulan eneng duite kan ngoten ya. Pas tuku Alphard enten duite. Itu namanya pas-pasan. Lah maka
Ini tentang apa namanya yaumul hisab. Kemudian wa an malihi wa mada anfaqahu, dan apa yang telah dia nafkahkan, artinya penggunaan harta tersebut. Ini yang keempat. An malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu, dan kemana dia belanjakan itu akan ditanya juga oleh Allah. Harta dari mana dia dapatkan, yang keempat kemana dia belanjakan akan ditanya oleh Allah. Maka seorang muslim itu jangan sampai punya harta itu nganggur, karena itu memperberat hisab. Jenengan punya alat olahraga, baru beli sepekan, baru pun bosen, diongkrok ke sampai rusak. Wah, itu memperberat hisab di akhirat. Lebih baik sumbang ke. Kan nonton ya, Masjid As-Salam ben ada ruang untuk olahraga gratis. Kan nonton ya, treadmill, barbel, macam-macam silakan. Ya, daripada nganggur. Yang punya tanah nganggur, kasihkan masjid, gitu kan? Ya, setuju Ibu? Setuju ranti tanah. Lah maka sama iduniakan Allah, sing di tanah kan bojone. Sing golek bojone ya. Maka kita jangan sampai punya harta itu nganggur, termasuk tanah Ibu. Betul. Jangan punya kapling-kapling tanah investasi nganggur, itu memperberat hisab besok di akhirat. Maka lebih baik tetangga tanah kita diberitahu, Mas, daripada kula hisapnya berat, iki tanah kula mang nggih tinggu parkir mobil jenengan, motor jenengan, tinggu arena bermain anak jenengan, monggo silakan. Jenengan tanduri lombok nggih, monggo silakan. Sing penting aja wetiringin kan itu. Ya, mungkin dadak kula mbangune susah, dadak negor. Pokoknya sing dimanfaatkan silakan. Makanya saya sebenarnya setuju. Kata Pak siapa? Menteri, ya. Tanah tidak boleh nganggur. Ning rasa dadak ditambahi apa mbahmu iso gawe lemah, lah itu lho marake emosi masyarakat kan itu. Nah, artinya diajak agar tidak memubadirkan segala sesuatu, kita setuju ya. Maka jamaah Allah, yang terakhir wa madza amila fima alima, dan tentang amal dan ilmu itu akan ditanya oleh Allah. Makanya mudah-mudahan panjenengan yang sregep ngaji, karena wajah-wajah ini kan wajah-wajah di mana-mana saya ketemu. Beberapa. Maka sregep ngaji itu amalkanlah ilmunya. Ya. Saya pernah ibu-ibu datang, ya, setelah kajian dia datang tanya kepada saya, Ustadz, saya mau tanya Ustadz, apakah sikap saya sudah benar? Benar gimana? Tadi sebelum saya berangkat kajian Ustadz, ya, waktu itu hari Rabu, itu kan saya sudah siap-siap, sudah dandan rapi, sudah nyengklak kendaraan, sudah mau saya starter, suami saya manggil, Dek, ayo delo. Nah, maka lah saya tak semayani Pak Ustadz. Mas lagi harap mengat pengajian Ustadz Ridho malah dijangkau bengi wae kan gitu ya. Maka kata suami saya, alah dilok tok kan itu kan. Maka kata saya, nanti wes poes dandan barang. Akhirnya kula starter, bojo kula muni ngeten iki Pak Ustadz. Wis pengajiane terus wae rasah mulih kan itu. Lah saya bablas terus Pak Ustadz. Tapi hati saya bimbang iki jane bener apa ora. Maka dia tanya, "Pun sakniki jenengan segera pulang, layani dan minta maaf," kan itu. Ilmu harus diterapkan. Jenengan kalau mau pengajian terus suami manggil, itu layani suami saja. Paham? Itu hal yang jelas lebih wajib ya. Maka wong bakar roti saja, kalau suami manggil, kalau bisa ditinggalkan, gosong yus ben. Karena nggih, sing penting melaksanakan tugas mulia. Oh, betul Ibu. Zaman sekarang itu bahaya Ibu. Suami kalau tidak diredam hawa nafsunya, itu godaan besar. Kalau sering disemayani, kalau kecantol janda Pak RT, itu ya jangan dimarahi lah, wong nggak pernah dilayani atau jarang. Makanya zaman dulu saja Rasulullah itu sampai mengatakan begini, wahai para wanita, jika kalian sudah naik di atas kendaraan kalian, loh kan nonton ya, dan suami kalian memanggil kalian untuk memenuhi hasratnya, maka wajib bagi kalian melayani suaminya. Ning yuranis ning dhuwur kendaraan, kan ya. Maksudnya ya turun kemudian melayani suami. Sampai seperti itu. Bayangkan,
Sampai Rasul mengatakan kepada lelaki, kalau kalian keluar rumah, lalu melihat wanita yang menggoda dirimu, menaikkan syahwatmu, segera pulang, temui istrimu, apa yang kau lihat pada wanita itu juga dimiliki istri, maka salurkan pada istrimu. Sampai seperti itu. Ada seorang hakim, ini kisah nyata, kalau nggak salah di Sudan, ya, seorang hakim tinggi, dia sedang menyidang sebuah kasus. Akhirnya dipanggilkan saksi. Mana saksi Anda? Panggil saksi. Ternyata wanita yang sangat cantik. Ketika hakim itu melihat wanita tersebut, langsung syahwatnya naik. Langsung dia mengatakan, tak skor dulu setengah jam, kan? Dia langsung pulang, golek bojone, salurkan, balik lagi. Loh, betul Ibu. Lah, ini artinya, ini kayak gimana toh Pak Ustadz? Ini memang begitu. Supaya dia tidak berpikiran yang macam-macam. Karena diredakan. Nah, ini tentang ilmu, itu penting. Makanya mudah-mudahan panjenengan yang semangat dalam ngaji itu jadi wanita-wanita terbaik. Ya, siapakah wanita-wanita terbaik itu? Kata Rasulullah, allati tasurruhu idza nadhara. Wanita yang paling menyenangkan ketika dipandang suaminya. Yaitu siapa wanita itu? Satu, menyenangkan dari sisi dilihat fisiknya. Mungkin nggak begitu cantik, tapi pandai berdandan di depan suaminya, top, Ibu paham? Jangan kalau dandan itu keluar rumah ke kantor atau sama suami. Oh, keluar rumah, wah abot ya. Neng omah suami neng nyawang bojo ngina, dasteran, bolong, rambutnya gimbal, rata watus kan nggih. Tapi ketika keluar rumah, cantiknya luar biasa. Pada seharusnya wanita itu cantiknya luar biasa itu ketika di dalam rumah bersama suaminya. Biar suami betah, nggak rapat-rapat kan. Kalau suami rapat-rapat terus, itu biasanya mungkin ada pertanda tidak betah di rumah. Wis nyawang bojone kaya gendruwo, mung dionek-onekke terus kan itu. Ya, makanya akhirnya mancing kan ya. Ada suami mancing? Oh, ada. Dugi apa mboten? Oh, dugi. Padahal ada suaminya cuma 2 di depan. Lama kerja dimuliakan Allah. Ini tentang bagaimana wanita terbaik. Wanita terbaik adalah wanita yang paling menyenangkan dipandang secara fisiknya, artinya pandai bersolek ketika di rumah, dan menyenangkan pada sisi perangai. Kehalusannya, tutur kata yang memuliakan suaminya, tidak menaikkan suara di depan suaminya. Ketika menasihati pun nasihat dengan cara yang lemah lembut. Ya, ketika marah pun dengan marah yang tidak menggaungkan suaranya. Maka insya Allah itulah wanita-wanita terbaik. Ya. Yang kedua, allati tuti'uhu idza amara, yaitu wanita yang jika diperintah itu taat. Maka panjenengan sebagai wanita, kalau ingin menjadi wanita terbaik, maka taatlah kepada suami meskipun kadang-kadang kita tidak menyukai sesuatu perintah tersebut. Selama tidak melanggar syariat, maka taatilah. Mas aku arep piknik karo kanca-kanca ning Tamangu, ya. Karo sapa kanca-kanca SD. Ngopo nginep, wis rasah wae. Meskipun berat, maka taatilah suaminya. Karena itulah surga bagi panjenengan. Surga neraka panjenengan itu ada pada suami. Maksudnya bagaimana pandangan suami pada diri panjenengan, itulah yang akan menentukan surga dan neraka kita. Maka ini pernah pesankan Rasulullah SAW kepada seorang wanita. Apakah engkau sudah menikah? Sudah ya Rasulullah. Unduri aidna anti minhu. Lihatlah engkau itu dalam pandangan suamimu itu seperti apa? Oh, bojoku jelai, berat ya. Tapi kalau bojoku menyenangkan, ketika bertemu Pak Ustadz, dibukakan pintu, lihat senyum istri saja sudah rontok, itu capek saya. Lah, maka istri seperti ini, istri yang insya Allah dekat dengan surga. Tapi kalau teko-teko dibukakan pintu, wis rupane semrawut, kemudian omongane tok piro. Nah, kan lagi teko rong linggo wis ditekoni tok piro, lambuk dikaeke wedang sik kan ngoten nggih. Ngunjuk napa Mas kan itu kan. Ya.
butuh air panas napa mboten? Ya, maka itulah wanita-wanita terbaik yang mereka taat kepada setiap perintah suaminya. Yang ketiga, wanita terbaik adalah wanita yang menawarkan dirinya terlebih dahulu sebelum suaminya. Ada di sini? Alhamdulillah. Ya. Saya kemarin itu bertanya seperti itu, terus ada yang jawab ada, tapi saya lupa belum ngasih nitip hadiah. Kalau ada di sini sampaikan ke saya. Ya, saya baru mikir-mikir kemarin, tapi hadiahnya ya. Saya mau nitipkan hadiah kepada orang yang senantiasa ketika malam hari dia berdandan, kemudian mendekati suaminya ketika sebelum tidur, lalu menyampaikan, Mas, ngersake nopo mboten. Ya. Dandan yang wangi, bersih, cantik, dan datangi suaminya ngersake nopo mboten. Bapak-bapak kalau punya istri seperti ini senang apa mboten, Pak? Senang kan. Kalau punya istri dicedai seminggir, sumo aku kan itu. Ya. Wah, sepet stroke Pak suaminya. Ya. Berat ya. Makanya kita betul-betul jadikan suami. Kalau jenengan pengen punya suami awet nom, maka senangkan hatinya. Insya Allah awet nom. Kalau suaminya merawut, cek nom wis ketok tua, itu kemungkinan diseneni terus kali bojone ning omah. Ya. Jarang itu jatah, mung disenan-seneni wae. Lama oleh karena itulah ini tentang wanita yang terbaik. Wanita terbaik kata para ulama dalam hadis juga disebutkan wanita yang senantiasa meminta maaf terlebih dahulu jika bertengkar. Ya. Ada di sini. Tidak peduli siapa yang salah, dirinya atau suaminya, maka ketika terjadi pertengkaran, dia meminta maaf terlebih dahulu. Wanita ini sangat kuat, memiliki ciri penduduk ahli surga. Betul. Maka memang ini berat. Ya, saya tahu. Gengsi ya kan? Ya. Tetapi begitulah surga itu akan dia dapatkan kalau dia menjadi wanita-wanita terbaik. Wanita yang dipandang menyenangkan oleh suaminya. Wanita yang senantiasa taat kepada suaminya. Wanita yang senantiasa menawarkan dirinya kepada suaminya. Dan wanita yang senantiasa meminta maaf terlebih dahulu apabila terjadi perselisihan dengan suami. Rasudi Pak Ustadz. Ya, berat. Ya memang begitulah. Surga itu didapatkan dengan perjuangan. Ya. An-ni'matu la yutraku bin nikmah. Nikmat itu tidak didapatkan dengan kenikmatan. Maksudnya surga itu didapatkan dengan perjuangan. Gringgingan, boyokan, nyemplungi kota infak, nunggu statir atau teko kan ngaten nggih. Ya. Maka itu bagian dari sebuah perjuangan. Maka oleh karena itulah insya Allah Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan surga kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan yang hadir ini termasuk min ahlil jannah, yaitu penduduk surga. Sebelum saya lanjutkan, mohon maaf saya minum dulu. Ya. Boleh ibu-ibu? Boleh, alhamdulillah. Teh itu enaknya kalau panas ibu ya. Bismillah. Jamaah yang dimuliakan Allah, tema kita pada sore hari ini, kesalahan-kesalahan seputar muamalah di kalangan para wanita. Nah, pertama, kita sebutkan dulu dalam dunia utang piutang. Ya, dalam dunia utang piutang. Nah, dalam dunia utang piutang, para wanita itu biasa buat namanya kumpulan uang simpan pinjam di RT, betul tidak? Atau PKK. Nah, apakah itu bagus? Bagus. Kenapa? Karena ingin membantu saudara kita yang membutuhkan solusi atas keuangan yang belum ada dan kita sediakan. Akan tetapi kesalahan fatal yang terjadi kalau utang piutang itu kon nambahi bunga, paham? Nah, itu menjadi problem besar. Ya. Ingat bahwa riba itu bukan dosa kecil, dosa besar.
Kalau jenengan ngurutkan antara dosa meninggalkan sholat, dosa syirik, dosa riba, dosa zina, mencuri, itu ada urutannya. Dosa zina itu lebih ringan daripada dosa riba. Ya, pada zina loh Ibu. Zina itu kan menyedihkan, satu dosa yang besar. Tapi ternyata riba itu dosanya lebih besar. Lu terserah Allah menetapkan lebih besar, itu haknya Allah. Kata Rasulullah, ar-riba sab'una huban. Riba itu ada 70 cabang pintu. Wa aisaraha ayyankiha rajula ummuhu. Yang paling ringan dosa riba itu setara dengan berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Ya, itu dosa riba. Nah, ini berkaitan dengan riba. Nah, sekarang berkaitan dengan muamalah dalam seputar kaum ibu-ibu yang ada di PKK itu kan ada simpan pinjam. Ada simpan dan pinjam. Sebetulnya yang benar itu bukan simpan pinjam, simpan utang. Karena pinjam dengan utang itu berbeda. Paham? Betul atau tidak? Iya, beda. Yang benar itu simpan hutang atau simpan utang, ya. Bukan simpan pinjam. Karena pinjam itu tidak terjadi pemindahan kepemilikan. Dan yang dikembalikan zatnya sama. Sedangkan utang terjadi pemindahan kepemilikan dan yang dikembalikan zatnya berbeda. Contoh, saya utang sama kakak saya 50 juta. Ya kan? Atau saya ngutangi tetangga saya 5 miliar. Misalkan ya. Itu kan siapa tahu kan ya. Saya ngutangi tetangga saya 5 miliar. Digunakan untuk bisnis bikin pabrik sederhana dia 5 miliar. Terus saya kasihkan ke dia, maka uang 5 miliar itu menjadi milik dia. Paham? Terserah dia rabi meleh yo, silakan mau bangun pabrik, silakan, itu urusan dia. Yang penting saya ngutangi dia. Paham? Uang itu jadi milik dia. Cuman dia punya kewajiban mengembalikan penggantinya. Yang dikembalikan itu pengganti, bukan zat nomor seri yang sama yang saya kasih kemarin, bukan. Tapi yang dikembalikan penggantinya. Itu namanya utang. Tapi kalau pinjam, itu saya pinjamkan pada orang itu sepeda motor. Sepeda motor itu ketika ditanya, sepeda motor siapa? Punya Ustadz Ridho, kan gitu kan? Lah dia kan cuma pinjam, nggak menjadi miliknya. Kemudian ketika mengembalikan, zatnya ya sama, nomor rangkanya sama, nomor seri mesinnya juga sama. Itu utang. Nah sekarang dalam utang piutang di dalam pinjam, itu pinjam. Nah sekarang dalam utang piutang di PKK itu kan bukan pinjam tapi utang. Nah simpan utang itu bagus karena memberikan hutang kepada orang lain itu pahalanya besar itu. Betul. Ma min muslim yuqridu musliman qardan marrataini illa kana kasodaqatiha marrah. Orang menghutangi saudaranya 2 kali, maka Allah akan catat dia berinfak 1 kali. Jenengan ngutangi kula 100 juta, saya kembalikan. Ngutangi lagi orang lain 100 juta, dikembalikan lagi. Maka Allah mencatat jenengan telah berinfak 100 juta. Paham? Setiap 2 kali ngutang. Ya, makanya semangatlah dalam ngutangi orang. Ya, betul Ibu ya? Ya, semangat. Nah, pahala yang kedua, man yassara ala mu'sir yassarallahu fid dunya wal akhirah. Orang kalau menolong kesulitan saudaranya, maka Allah akan tolong kesulitan dirinya di dunia maupun di akhirat. Makanya ada sahabat Nabi yang senengane ngutangi wong. Bisa gelem utang, tak utangi. Supaya apa? Dia nanti kesulitan di akhirat dan di dunia itu dimudahkan oleh Allah. Inilah mengatasi masalah dengan mencari masalah. Ya. Mencari masalah orang untuk dibantu, maka masalah kita akan terselesaikan. Bukan mengatasi masalah tanpa masalah. Ya, itu tetap masalah kan itu nih. Ya. Cek kon bayar ra masalah pripun ya. Lah, maka ini tentang konsep dalam Islam. Belum lagi banyak urusan utang, bahkan memberikan penundaan pembayaran. Dia nggak mampu bayar tepat pada waktunya, terus ya wes lah tak kei waktu sepekan lagi yang nggih matur nuwun, maka setiap harinya itu dicatat oleh Allah kita dianggap berinfak. Ada yang menyebutkan, para ulama berpendapat setengah dari harta yang diutangkan setiap harinya. Lu bayangkan. Makanya kalau jenengan punya piutang wis 10 tahun rung dibalik-balik ke, sabar,
pahalanya banyak. Makanya saya sarankan pulang dari pengajian ini nanti dengan foto tabungannya masing-masing, terus diupload, monggo katuran pinara yang pengen utang. Insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya uang jenengan akan ludes di utang orang ya. Tapi kalau nggak balik jangan cari saya. Ya, ini manfaat ngutangi orang. Maka nggak usah minta tambahan, paham? Ada yang mengatakan, Ustadz, kalau nggak ada bunga terus apa faedahnya? Loh, jenengan kok tanya faedahnya? Faedahnya banyak. Kalau dalam sebulan tadi, yang utang dari uang 30 juta yang dikumpulkan, terus diutang sama jamaah kita, setiap orang punya kesempatan satu kali, misalkan dalam sebulan, ternyata ada 30 orang yang utang, dan setiap masing-masing utang 1 juta, maka jamaah PKK tadi dalam sebulan itu dianggap telah berinfak 15 juta. Loh, bayangkan pora penak. Bulan depan infaknya 15 juta. Bulan depan ngono kok dianggap renek. Manfaatnya gimana? Banyak ibu-ibu. Kesulitan 30 orang dalam satu bulan karena diutangi oleh kita sebagai jamaah PKK. Maka 30 kesulitan kita di dunia maupun di akhirat akan dihilangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka semangat ngutangi orang. Semangat ya. Foto elo yo. Sing dewinge dereng dibayar Pak Ustadz, arep ngutangi. Lah, maka jamaah dimuliakan Allah, ini tentang kesalahan pertama, yaitu adanya riba dalam PKK ibu-ibu, dalam utang piutang. Maka sudah enggak usah dimintai tambahan dan enggak usah diminta, Ustadz kita enggak ada bunga Pak Ustadz, tapi ada infak wajib, sami mawon ya. Cuman beda jeneng ya, maka tetap sama, tetap tidak boleh, kecuali nggak ada kesepakatan bahwa kalau utang di sini harus memberikan tambahan, nggak ada. Monggo yang utang 5 juta, monggo silahkan balikin nggih 5 juta. Ndelalah pas mengembalikan, kula pengen infak tinggi PKK niki 300.000, tidak dipersyaratkan di awal, paham? Dan dilakukan setelah lunas atau berbarengan dengan pelunasan, maka hukumnya jumhur ulama mengatakan mubah, boleh diterima, paham? Tapi kalau tidak ada dikei kelu atau kisi-kisi, ibu monggo utang, mboten enten bungane yo ngerti dhewe, nggih. Ya lah ngono kuwi pun enggak boleh. Ya sudah, biarkan, enggak usah dikasih ancaman atau permintaan. Ya, maka oleh karena itulah ini tentang utang piutang, kesalahan pertama, adanya riba dalam utang piutang. Yang kedua, adanya riba dalam arisan. Ya, paham? Kalau tadi utang piutang, ini arisan. Riba dalam arisan itu bagaimana Ustadz? Salah satu praktek riba yang paling banyak terjadi itu kalau dapat ketempatan, paham? Nah itu nggak boleh. Pak Ustadz, tenanan loh Pak Ustadz, betul Ibu. Makanya jenengan yang memilih judul loh ya, bukan saya yang memilih kan. Nah, maka tanggung sendiri ilmu yang telah didapatkan. Nah, maka yang dapat arisan ketempatan nggak boleh. Lu kok bisa toh Pak Ustadz? Begini, dalam hukum utang piutang, karena arisan itu kan utang piutang, betul atau tidak? Sekarang kita ngumpulkan duit 100.000 semua, terus dapatlah saya, ya kan? Berarti otomatis saya itu sedang berhutang kepada panjenengan masing-masing 100.000, paham? Kalau ini ada 100 orang, berarti ada 10 juta. Saya utang 10 juta, di mana masing-masing panjenengan saya utang 100.000. Kalau kemudian jenengan mengatakan, Ustadz, antum dapat ini Ustadz, berarti pekan depan atau bulan depan jenengan ketempatan ngasih nyiapkan makan-makan loh Ustadz, saya enak loh Pak Ustadz, karena tadi itu sama saja ngutangi 100.000, minta imbalan makanan, itu nggak boleh. Ustadz, makanannya ada iuran sendiri Ustadz, bukan dari sohibul hajah. Nah sekarang pertanyaan, tombok pora kan itu kan? Lah tombok podo wae kan itu, enggak boleh. Maka daripada itu para ulama sudah memberikan solusi yang ringkas sederhana tapi insya Allah sudah halal. Ya, apa itu? Ketempatannya jangan didasarkan dapatnya arisan, paham? Sudah, arisan berjalan sendiri, paham?
dikopiok, terus ketempatan yo dikopiok sendiri, atau nggak usah dikopiok, diurutkan yang paling tua misalkan, yang kira-kira dicabut malaikat nyawanya lebih dulu, didahulukan. Ya. Misalkan loh ya, kalau urutan mati itu mulai itu tua. Kira-kira sing mbah-mbah kalau kita umurnya rada misalnya didahulukan. Ya enggak, maksudnya didahulukan supaya beliau dapat kesempatan. Itu silahkan enggak apa-apa. Tapi jangan karena dapatnya arisan. Karena konsep arisan itu utang piutang, maka tidak boleh mengambil manfaat apapun. Kullu qardin jarron naf'an fahuwa riba. Setiap akad utang piutang yang mengambil manfaat apapun bentuknya itu hukumnya riba. Ada pembantu kita datang, B, katanya saya dengar anaknya belum bayar SPP 3 bulan. Nggih, berapa? 600.000. Udah, ini tak bantu 300 buat jenengan aja, guys. Tapi tolong pijeti aku 15 menit, nggih. Oh, nggihnya dipijeti. Maka pijetan itu menjadi pijetan riba. Paham? Loh, betul Ibu. Kecuali jika memang tugas dia menjadi pembantu di situ memang mijeti. Nah, itu beda lagi, paham? Itu memang tugas dia. B, kamu tak kerjakan di sini, tugasmu siji mijeti aku bendino, kan itu kan? Loro nyapu, 3 ngepel, 4 nyuci, 6 bersih-bersih. Nah, selama itu memang tugas dia nggak ada masalah. Tapi kalau bukan tugas dia, dikasih itu nyuci, nyetelika, bersih-bersih, terus karena diutangi kon mijeti, nah pijetan itu menjadi riba. Tidak boleh mengambil manfaat apapun atas utang piutang. Ini praktek riba dalam utang piutang, PKK maupun di dalam arisan. Ya. Maka arisan itu nggak usah dipotong-potong. Kalaupun ada pembayaran kas, bayar kas sendiri, arisan sudah. Dapatnya arisan segitu ya segitu sudah. Itu paling aman. Ya, paling aman. Dan arisan yang dibolehkan itu arisan murni. Bayari podo, eto nggih podo. Sesuai dengan jumlah total yang disetorkan. Tapi kalau arisan itu modelnya lelang, sing menang lelang, itu dhisik ning bayare luwih larang. Nah itu riba, tidak boleh. Arisan sistem gugur. Golek uang, bayar sepisan, golek uang kalau sudah 22 orang, dia sudah nggak perlu bayar langsung dapat. Nah, itu arisan sistem gugur, ini haram, nggak boleh. Karena itu money game. Ya. Kemarin saya pernah diminta untuk memberikan pendapat tentang usaha yang baru didirikan di Solo, cabangnya, tapi pusatnya di Kalimantan sana. Baru didirikan dan yang ikut katanya sudah banyak. Itu programnya umroh gotong royong. Bayar umroh 2 juta tok. Loh. Bisa berangkat umroh, tapi masa tunggu 7 bulan. Ya, 7 bulan. Bayarin 2 juta. Nanti dari bayar 2 juta, dapat cashback produk 2 juta. Barniku masa tunggu 7 bulan, nanti tiap bulan, mulai bulan ketiga itu 500.000. Ketika pas mangkat, ditambahi 5 juta. Loh, bayarnya mongko 2 juta tok Ibu. Duit kok ngendi? Ternyata ada udang di balik bakwan. Ya, paham? Nah, dia itu syaratnya daftar terus kudu golek uang papat. Dan setiap orang 4 itu masing-masing kudu golek uang papat nih. Nanti dari uang masing-masing papat golek uang papat nih. Ya, pernah saya tanya bulan kemarin berapa orang yang diberangkatkan? Sekian ribu orang Ustadz. Ada sekian ribu orang, total yang didapatkan dari perusahaan sekitar 40 miliar. Kami diberikan 40 miliar dari perusahaan untuk memberangkatkan umroh ribuan orang. Plus ngasih bonus-bonus tadi. Sekarang ketika itu diberangkatkan, jumlah yang daftar sudah berapa? 60.000 orang. 60.000 orang kali 2 juta kan sudah 120 miliar. Sing dikaitkan jenengan mau 40 miliar. Sisane badine perusahaan ya tidak. Kalau yang tadi yang belum berangkat pengen berangkat kudu golek wong neh mburine. Lah ini kan sama aja terus sing mburi-mburine terus kapan mangkate? Kalau sesuk kiamat nggih ngoten. Lah kan berarti jadi horor, enggak jelas. Ini enggak boleh bisnis seperti ini money game. Saya sampaikan haram enggak boleh. Meskipun judulnya luar biasa, Islami banget. Bahkan visinya itu mewujudkan impian umat untuk memenuhi kebutuhan duniawi dan ukhrawi dengan cara bebas riba, penuh berkah dan macam-macam. Tapi judulnya kalau isine ora cocok. Ya, ini karena tidak punya ilmu. Ya, maka kita sampaikan nggak boleh. Terus gimana supaya jadi syariah? Supaya jadi syariah tutup mawon kan itu ya. Ya. Karena nggak benar, nggak bisa dijadikan syariah gimana?
Wong akadnya aja jual beli, tapi gharar nggak jelas. Kalau setelah daftar, delalah golek 4 orang golek 4 orang, delalah ora tekan sesuai jumlah target. Ya nggak akan berangkat meskipun 3 tahun, ya tidak? Ya makanya harus cari orang terus. Nah ini namanya money game. Dia berangkat umroh tapi kon bayari anak buah downline-nya. Nah, ini tidak benar. Lah maka jamaah Allah, ini contoh praktek-praktek yang terlarang di kalangan ibu-ibu. Yang ketiga, praktek judi, ibu. Ya. Ada praktek judi yang kami temukan di kalangan ibu-ibu dalam muamalah, itu saya temukan di PKK. Waktu saya ngisi di Joyotakan, ya, itu ada waktu saya ngisi PKK. Saya sudah ngisi PKK itu 3 kali, seingat saya. Selama 20 tahun lebih saya berdakwah, itu ngisi PKK 3 kali. Yang pertama kali saya ikut suruh nyanyi Mars PKK. Itu saya baru tahu. Monggo Pak Ustadz berdiri dulu nyanyi. Ngapain? Kita nyanyi Mars PKK. Wah, saya cuman mesam-mesam dok mau. Lah nggak tahu kan ya. Itu statik kongkong nyanyi Mars PKK ya. Maka habis itu waktu saya duduk, ada ibu-ibu yang bawa kardus, isinya kayak door press. Saya tanya, nopo niku Bu? Door press Pak Ustadz. Oh, door press. Dari Sohibul Bait. Mboten Pak Ustadz, ini dari kita semua. Loh, kita semua bagaimana? Iuran. Iya Ustadz, iuran. Oh, berarti bergilir. Yang sudah dapat nggak akan dapat. Nanti digilir terus atau seperti arisan, kan itu kan? Dia bilang, mboten Pak Ustadz, yang dapat bisa dapat lagi. Yang nggak pernah dapat juga bisa. Kalau begitu ini judi namanya, paham? Kenapa? Karena hadiah yang berasal dari iuran para peserta itu disebut judi. Kullul la'ib, setiap permainan yang mempersyaratkan yang menang mengambil harta yang kalah, itu namanya judi. Ya. Ayo ibu-ibu kita iuran, seketewu, ayo kita lomba memasak, kan itu kan? Nanti hadiahnya dia dari peserta tadi, iuran tadi. Lah itu namanya judi, enggak boleh. Bolehnya adalah hadiah itu dari sponsor, paham? Misalkan pengajian penutupan akhir bulan Oktober, ya, edisi spesial hari Ahad. Tak terduga ternyata ada undian yang datang dapat 2 motor NMAX. Ya. Diundi tapi yang diundi cuma 1, karena yang 1 langsung diberikan ke ustadznya. Ya. Misalkan ibu ya. Maka boleh nggak? Boleh. Dari siapa? Ketua takmir. Nah, misalkan ya. Setuju ibu? Setuju. Kalau lu setuju enggak? Lah maka jamaah dimuliakan Allah, itu baru boleh. Tapi kalau dari iuran para peserta, itu judi tidak boleh. Ya, karena itu namanya untung-untungan. Kayak bapak-bapak mancing itu loh. Mancing sekali datang bayar 20.000, ya kan? Terus dapat ikan 1 kilo. Tapi bukan dibawa pulang, dilebokke kolam sebagai bahan taruhan. Nah, nanti ada 10 orang, berarti ada ikan 10 kilo. Nanti taruhan mancing. Yang dapat lebih dari 1 kilo bejo, dia mengambil harta yang kalah. Yang dapat 1 kilo BEP, yang dapat setengah kilo rugi setengah kilo. Yang nggak dapat buntung, dia kalah. Nah itu judi, nggak boleh. Ya. Sama, dan judi itu banyak prakteknya terjadi di dunia permainan anak-anak. Masukkan, dia pertaruhkan duit 3.500 atau 4.000, gesek pakai kartu deposit itu loh. Di Wonderland atau di Time Zone itu, seret, 4.000 kita pertaruhkan. Kita tekan tombol, ngambil boneka, ya tidak? Nah, kemudian diangkat boneka capit itu. Jiglok, 4.000 hilang. Diambil yang punya bandar. Ya, kemudian taruhkan lagi, 4.000 meleh. Bapaknya, ibu harus bapaknya semangat. Ayo semangat le, judimu harus semangat, kan itu. Engkau harus punya mental dewa judi, kan itu kan? Ya. Secara tidak sadar begitu, betul ibu. Makanya sekarang Indonesia itu banyak penjudi itu, saya nggak heran. Lalu dididik sejak kecil. Loh, judi online kita itu berapa juta orang yang terkena kasus. Sampai tahun kemarin 2000 penutupan 2022, kalau tidak salah hampir sekitar 300 triliun penjudi di Indonesia itu, perputaran uangnya itu sampai segitu. Itu baru yang online loh ya. Belum yang offline. Sing adu ayam ngisor jaratan kayak ya. Sor wetringin ya. Kemudian saya pernah lihat soalnya ya. Maksudnya lewat ki ngopo rame-rame, ternyata adu jago judi. Yang keplekan ning dhuwur kijing juga pernah saya lihat. Itu di daerah Lawean itu ada. Saya kebetulan rumahnya di situ. Saya buka pintu
kan dulu saya tinggal di situ, kamar itu ketika saya lewat ke masjid, kadang ada jalan setapak itu, kemudian saya lihat ada bapak-bapak itu ning dhuwur kijing, dinggo linggo kijinge, sing tengah dinggo ngeplek kertu lho, para kurang ajar itu. Kuburan iku kudune ngingatke kematian malah dinggo judi. Wah, iki kebangetan. Cing main ya wis tua-tua barang. Nah, ini namanya wong tuwek ning daleman. Wis tuwek jek geleman, kan itu ini susah. Maka oleh karena itulah ini tentang praktek judi di masyarakat. Tapi kalau jenengan main permainan anak-anak misalkan ya, naik kereta 2 kali mutar atau 3 kali mutar, jenengan naik di situ gesek bayar 3.000, nggak ada hadiahnya, cuman ijarah yaitu sewa tempat, jenengan naik kereta mainan anak-anak, boleh nggak kalau itu? Nggak boleh, Ibu. Kenapa nggak boleh? Karena itu mainan anak-anak. Ya. Loh, tadi kan saya menyampaikan, ya kan? Kalau jenengan datang ke permainan anak-anak, terus ada kereta anak-anak, lu kula pertegas mulai lu, kereta anak-anak, terus jenengan naik bayar 3.000 muter 3 kali, boleh nggak? Saya jamin nggak boleh nak dunek-unek sing jogo. Ya, silakan teng luwes niku jenengan prakteke. Mungkin dunek-unek ampun nyeneni kula, nggak boleh karena bukan judinya, tapi karena itu khusus anak-anak. Ya. Maka saya beritahu supaya jenengan tidak diunekke sing jogo ya. Maka ini tentang praktek muamalah yang sering terjadi, termasuk tukar uang dengan uang ya, di mana Bu aku ijol duit piro 50.000, iki enake lagi 20.000, ya wis 20.000 sesuk era popo, enggak boleh. Tukar uang dengan uang, alat tukar dengan alat tukar itu harus tunai dengan tunai, dalam aturan Islam begitu. Kalau belum komplit, lebih baik kita utang dulu. Ya wes renek komplitane tak utang sik 30.000 sesuk tak balik ya. Itu malah ndak apa-apa, paham? Nah, tapi dicatat ora terus ngemplang ya. Nah, ini tentang praktek muamalah. Sebenarnya banyak muamalah di kalangan para ibu-ibu, tapi sudah jam 5 ya. Kita sampai jam berapa? 5 ya. Maka ini betul jamnya. Oh, kurang 5. Nah, kurang 5 kita berikan sesi tanya jawab. Oh, monggo ini yang paling awal. Silahkan. Bu RT nih ya. Oh, Bu RW. Monggo silahkan. Ustaz, misalnya saya pinjam Ustaz. Iya. Kata Ustaz tadi 5M. Iya. Terus saya pakai usaha. Iya. Kebetulan keuntungannya dalam 1 bulan itu ada keuntungan 1M. Iya. Yang 50% saya berikan Ustaz itu bisa nggak? Kita nggak ikutan. Kalau jenengan akad ke saya, itu adalah utang piutang. Terus jenengan menjanjikan tambahan kepada saya keuntungan. Ya, karena saya pinjam tak pakai untuk usaha. Oh ya. Tapi jenengan nggak menjanjikan saya kan? Enggak. Terus ketika mengembalikan Ya, karena ada keuntungan toh. 5. Ini saya bagi berdua sama Ustaz itu riba nggak? Ya. Tapi duitnya sudah dikembalikan belum 5M-nya? Ya, sekalian itu misalnya. Oh, sekalian. Keuntungannya 1. Ya, Ustadz, saya 5,5. ya Ustadz, ini saya kemarin utang antum 5 miliar, ambulan saya gunakan untung 1 miliar dalam 3 bulan. Ya, misalkan, ini saya kembalikan 5 miliar plus 500 juta buat Ustadz sebagai hadiah. Boleh nggak? Boleh. Ya, asalkan tidak boleh disyaratkan di awal. Ya, baik yang utang maupun yang ngutang. Syarat kedua harus lunas. Nggak boleh, oh ya uangnya masih saya pakai dulu, ini bagi saya kasih hadiah buat Ustadz, nggak boleh. Tapi harus betul-betul berbarengan dengan pelunasan atau setelah itu. Ada yang lain? Monggo tadi, silahkan. Iya. Iya. Dikucilkan. Bismillah. Ya. Pertama, kalau jenengan berani menyampaikan nasihat kepada mereka, sampaikan. Ya kan? Sampaikan bahwa mohon maaf, kalau PKK modelnya masih ada utang piutang dengan sistem riba, saya untuk utang piutangnya nggak ikut, paham? Tapi kalau urusan PKK kegiatan saya ikut, paham? Tapi kalau urusan utang piutangnya, simpan pinjamnya, saya nggak bisa ikut. Karena kalau saya ikut
dosa melakukan praktek riba. Itu kalau jenengan berani. Dan pastikan jenengan jangan ikut, kan itu kan. Tapi masalah urusan PKK-nya, pertemuan, rapat, kerja bakti, macam-macam, silahkan ikut, nggak ada masalah. Ya, jangan kemudian tidak ikut semua, tapi dalam urusan utang piutangnya kita nggak ikut. Kalau jangan nggak berani, laporkan Bu RW. Ya, di sini ada Bu RW. Ya, maka biar Bu RW yang menangani. Ya, insya Allah. Doorpress. Ya, maka sampaikan doorpress dari sponsor saja, tidak semua anggota, tapi siapa yang menjadi sponsor silahkan kemudian jadi doorpress. Tapi jangan dari semua iuran seluruh anggota. Sampaikan, kalau itu ada itu saya nggak ikut, kan itu kan? Ya. Atau saya tak nyumbang saja sebagai doorpress, tapi saya nggak ikut undian doorpressnya. Iya, ya. Sebaiknya kita nggak usah menerima. Ya, ya, wa yakum. Ada yang lain? Oh, yang ini. Lah itu, ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. 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 Tapi kalau saya lihat apa itu hubungannya dengan tabungan saya itu sebetulnya nilainya sama sekali nggak banyak, paling hanya kisaran 30.000 dari Iya. tabungan yang mahal ya, mungkin berpuluh-puluh juta. Iya. Yang penting ambil harga, karena ini kan pertanggungjawaban jenengan. Iya. Saya masih meyakini dan mengamalkan yang masih laki-laki. Iya. Karena saya pun tidak bisa lepas dari sistem bank. Sistem bank. Ya. Karena gaji pun lewat bank. Tapi dibandingkan dengan administrasi dan bunganya itu mungkin Nggak imbang. juga. Iya. Tapi kalau yang di bank jatuh itu memang sudah nggak ada bunga. Yang kalau untuk gaji. Kemudian jadi saya maaf, saya Iya. memakai yang Moderat. Ya. moderat itu karena kita belum bisa lepas dengan sistem perbankan, transfer juga pakai perbankan. Kemudian itu Ustaz, tentang riba tadi. Kalau lembaga itu kan yang dari Ustaz yang lain ya Ustaz. Iya. Itu lembaga itu kan tidak lepas dengan biaya operasional. Iya, betul. Perlu armada, perlu sistem komputerized itu luar biasa canggihnya. Kalau komputerized nggak canggih, itu kan nggak bisa jalan. Iya. Pakai biaya. Ya, artinya dengan mengambil bunga itu menjadi sebuah sebab, kan itu kan? Karena ada iuran. Ya. Artinya kita yang belum bisa lepas dengan sistem itu. Kalau lembaga memang dari Ustaz yang lain belum. Iya. Penting tidak pribadi. Sebab saya pribadi ngutangi, kemudian saya minta bunga, ya itu yang nggak boleh. Iya. Saya meyakini itu. Iya. Kemudian tentang sama dengan itu sama dengan menzinai ibunya, itu bunga itu saya menurut pemikiran saya itu yang bunga menjadi anakan, bunga menjadi babon. Iya. Itu kan anak jadi babon. Kan jadi Terus babon di anak meleh. bisa bungani kan? Iya. Nggak bisa bungani misalnya berapa bulan, misal hutangnya 10 juta, nggak bisa bungani Iya. 5 juta, 5 juta digambil 10 juta, 15 juta. Dia tidak bungani 10 juta lagi, tapi dia bungani 15 juta. Loh, Iya. pokoknya nggak bisa lagi, dia nggak bisa lagi 5 juta, gambloknya lagi jadi 20 juta. Kalau saya kok menurut saya, pemikiran saya yang berzina itu kok seperti itu. Iya. Kan ada rentenir kayak gitu. Iya. Ya kalau nggak bisa, nggak bunganya digambloknya jadi babon, Iya. tambah hutangnya, dia bungani. Iya. Sudah? Ya, ya. Oke.
Oh, enggak apa-apa. Karena kan Ustaz dia bertanggung jawab ilmu. Iya, iya. Ini saya awas memakai Ustaz yang memberat karena bertanggung jawab ilmu. Iya. Terima kasih. Pertama, memang ada ustadz yang saya tahu, ya, kemudian menyampaikan bahwa kita nggak bisa terlepas dari bank. Loh, kan sekarang sudah diterapkan ada bank syariah, gitu kan? Perkara mungkin masih banyak kekurangan, maka ya kita perbaiki, kan itu kan? Nah, sekarang sudah ada bank syariah, kemudian ada bank konven. Kok masih milih bank konven? Ini kan masalah, kan gitu kan? Lah, masalah transfer sudah dilayani oleh bank syariah, kecuali nggak ada urusan transfer kecuali dengan itu. Nah, kata para ulama dalam fatwa mereka itu dalam keadaan darurat, tetapi tidak boleh mengendapkan uang ada di sana. Nah, berkaitan dengan masalah kecil atau tidak itu bukan jadi ukuran, karena saya berdasarkan fatwa ijma seluruh ulama internasional, termasuk fatwa MUI tahun 2003. Bahwa bunga itu mau kecil mau besar itu nggak ngaruh, karena yang dipermasalahkan adalah sistemnya, yang dipermasalahkan sistemnya. Contoh misalkan, kok masa dosa riba kok begitu berat? Ya memang Rasulullah yang menetapkan, bukan saya yang menetapkan. Kan penafsiran itu berdasarkan apa yang ditafsirkan oleh para sahabat dan Rasulullah sendiri. Nah, contoh misalkan, jangan pernah dengar kisah Bani Israel yang melanggar aturan Allah, yaitu sekedar nangkap ikan di hari Sabtu. Betul atau tidak? Terus adab Allah apa? Dalam Al-Quran dirubah wajah mereka menjadi babi dan kera. Mereka bukan melakukan praktek zina, bukan melakukan praktek mencuri, membunuh, tidak. Tapi mereka hanya melakukan pelanggaran, yaitu menangkap ikan di luar di hari Sabtu. Padahal Allah sudah larang. Maka Allah berikan hukuman yang berat. Ini persoalan adalah taat atau tidak. Contoh misalkan, Nabi Adam alaihissalam diperintahkan wala taqraba hadhihi syajar. Jangan dekati pohon ini. Bukan Nabi Adam melakukan perkara besar, tidak, tapi tidak boleh. Ini masalah adalah masalah taat tidak kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian berkaitan dengan kita masih terima gaji lewat bank. Lah, kita terima gaji lewat bank itu kalau memang nggak ada pilihan lain, itu oleh para ulama fatwa MUI juga sudah disebutkan itu darurat. Kalau darurat boleh, tetapi ketika gaji itu masuk jangan diendapkan. Kalau diendapkan sama saja kita modali mereka untuk melakukan praktek riba. Jangan coba tanya orang-orang yang utang di bank-bank konven itu, yang utangnya kadang 300, jaminannya 700, macet langsung rumah dijual 300. Nggak peduli dia nangis atau tidak. Banyak nggak begitu? Banyak, ibu-ibu. Lah, kenapa? Karena dimotori dari sistem riba. Ini bukan masalah kecil atau besar. Sampai Rasulullah mengatakan begini, jika engkau ngutangi saudaramu, dan saudaramu kemudian menawarkan goncengan kepadamu, tolaklah. Karena goncengan itu akibat dari utang piutang. Kecuali kalau sebelumnya terjadi sudah kebiasaan goncengke, maka nggak apa-apa. Tapi kalau tidak, maka tolak. Ini goncengke loh, bukan 10.000, 20.000, bukan. Cuman sekedar goncengkan. Ini masalah aturan Allah. Jadi kita tidak menggunakan lebih mendahulukan logika, kita tidak, tapi kita menggunakan dasar dalil. Selama ada dalilnya demikian, sudah sami'na wa ata'na. Kalau alasan, lah kalau nggak ada bunga terus biaya operasional gimana, gaji pegawai bagaimana? Ya terapkanlah sistem syariah, kan sudah diberikan panduan MUI supaya menerapkan bank itu dengan sistem syariah, bukan dengan sistem bunga, kan gitu kan? Lah itu alasan yang mohon maaf kalau saya pribadi mencari-cari alasan. Tapi ya monggo silahkan. Kalau ingin yang moderat silahkan. Kata Gus Baha, sampai hari kiamat saya akan tetap menyatakan bunga itu haram. Meskipun ada yang mengatakan boleh, kata Gus Baha loh ya, bukan saya. Itu menyampaikan. Ya memang itulah tradisi kita, kata beliau, bahwa memang bunga bank itu tetap haram. Dari dulu kiai-kiai mengatakan demikian. Nah, tapi yang monggo silahkan mengambil pendapat, karena semua juga punya pertanggungjawaban masing-masing. Ya, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Jangan, kayaknya cukup ya. Mana cukup ya? Ya, demikian dari saya. Nanti WA saja enggak apa-apa atau lewat panitia. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.